Keutamaan ittiba, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrahim. Hidup kita di dunia ini tidaklah lama. Kita umat Nabi Muhammad ditakdirkan memiliki umur yang lebih singkat dibanding umat nabi-nabi sebelumnya. Dalam suatu hadits sahih, Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa umur umat manusia di zaman beliau hingga akhir zaman berkisar antara 60 tahun atau 70 tahun. Tidak banyak yang melampaui usia itu. Nabi Muhammad wafat di usia 63 tahun, umat beliau pun berkisar itu pula rata-rata usianya. Bahkan ada yang masih remaja dan masih muda sudah diwafatkan Allah Ta'ala. Karena begitu singkatnya umur, maka jangan kita sia-siakan umur kita dengan hal-hal yang sia-sia. Kajian kita kali ini keutamaan ittiba pada Al-Quran dan As-Sunnah. Agar umur kita tidak sia-sia, bergembiralah. Bukankah kalian bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasannya aku adalah Rasulullah? Mereka berkata, benar wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali yang ujungnya ada di sisi Allah dan ujung satunya lagi ada di tangan kalian. Maka peganglah ia kuat-kuat. Sesungguhnya kalian tidak akan tersesat dan tidak akan binasa apabila kalian mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya selama-lamanya. Hadits riwayat Imam At-Tabrani, di kitab sahih beliau. Kemudian hadits yang lainnya juga mirip isinya. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im, ia berkata, kami berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Juhfah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah kalian bersyahadat la ilaha illallah tiada sekutu baginya dan bahwasannya aku adalah Rasulullah? Dan bahwasannya Al-Quran datang dari sisi Allah? Kami berkata, benar. Lalu beliau bersabda, maka bergembiralah, sesungguhnya Al-Quran ini ujungnya di sisi Allah dan ujung satunya lagi di sisi kalian. Maka peganglah ia kuat-kuat, sesungguhnya kalian tidak akan binasa dan tidak akan tersesat setelahnya selama-lamanya. Hadits riwayat Imam Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani. Dua hadits ini menunjukkan anjuran kita untuk mempelajari Al-Quran. Tentunya konsekuensi mempelajari Al-Quran adalah hadits. Karena kita tidak bisa memahami Al-Quran kecuali dengan memahami hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka tersebut. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fungsinya adalah penjelas terhadap Al-Quran. Penjelasan Rasulullah tersebut disebut hadits atau lazim pula disebut sebagai As-Sunnah. Karena Nabi Muhammadlah sebaik-baik yang menjelaskan makna dan isi Al-Quran beserta pengamalannya. Berarti untuk memahami isi Al-Quran membutuhkan hadits. Maka ini menunjukkan wajibnya kita ittiba kepada Al-Quran dan hadits. Wajib kita mempelajarinya, mengkajinya dan terutama mengamalkannya. Karena orang-orang yang berikan oleh Allah Taurat dan Injil dari orang-orang sebelum kita, ketika mereka tidak mempelajarinya, tidak pula mereka mengamalkan, Allah cela dalam Al-Quran. Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang diberikan kepada mereka Taurat kemudian mereka tidak membawanya, tidak mempelajari dan mengamalkannya dengan semestinya.
bagaikan keledai yang membawa kitab-kitab besar. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat ke-5. Jangan sampai kita umat Islam bagaikan keledai, saudaraku. Allah sudah berikan kepada kita Al-Quran dan ternyata kita tidak peduli dengan Al-Quran, kita hanya jadikan Al-Quran sebagai hiasan-hiasan dinding. Kita hanya jadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang disimpan di lemari-lemari, sementara kita tidak membaca dan tidak mengamalkannya. Disebutkan dalam hadits Samurah bin Judub dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu malam bermimpi dibawa oleh dua malaikat. Dan mimpi para nabi itu hak benar adanya. Lalu diperlihatkan azab-azab kubur. Di antara yang Rasulullah lihat adalah seorang laki-laki yang ditidurkan terlentang, lalu ada orang lain satu lagi membawa batu besar, kemudian batu itu diayunkan dan kepala orang yang terlentang itu dihancurkan dengan batu itu. Lalu batu itu menggelinding, dikejarnya batu tersebut dan diambil. Kemudian ketika kembali kepala orang itu sudah bagus kembali lalu dihancurkan lagi. Siapa orang yang ternyata terlentang dan dihancurkan kepalanya? Kata malaikat itu bahwa ia adalah seorang yang mengambil Al-Quranul Karim. Sudah diberikan padanya Al-Quran. Akan tetapi dia tidak membacanya, tidak pula mengamalkannya, dan dia pun juga tidur dari salat 5 waktu. Akibatnya dia diazab dalam kuburnya. Maka dari itu Al-Quran yang ada pada kita ini adalah hidayah untuk hidup kita. Hanya orang-orang yang tersesat dan jelas kemungkarannya yang menolak mentaati Al-Quran dan Sunnah. Bahkan nauzubillah lisan-lisan mereka begitu busuknya menyifati katanya Al-Quran itu mengajarkan kekerasan dan terorisme. Sebetulnya orang ini tidak faham Al-Quran. Tapi hatinya dipenuhi dengan kemunafikan. Nauzubillah, nasallallahu as-salamah wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk mengkaji Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk berpegang kepada Al-Quran. Allah mengatakan, tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati mereka terdapat padanya kunci-kunci? Quran Surat Muhammad ayat ke-24. Artinya apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci mati? Nauzubillah. Allah juga berfirman, sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dipelajari, maka adakah orang yang mau ingat? Quran Surat Al-Qamar ayat 22. Ini dia Al-Quran Allah turunkan dari langit kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk mencelakakan kita, bukan untuk membinasakan kita. Tapi hakikat untuk memberikan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat kita. Baca Al-Quran, di sana kita akan mengenal Tuhan kita siapa pencipta langit dan bumi. Baca Al-Quran, kita akan mengetahui bagaimana dakwah para nabi di sana. Ternyata semua nabi dan rasul sama dakwahnya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja dan menjauhkan kesyirikan. Baca Al-Quran. Di sana terdapat hukum-hukum yang sangat adil dan penuh keadilan karena ia turun dari Rabb yang Maha Adil. Baca Al-Quran. Di sana terdapat kisah-kisah orang-orang sebelum kita yang Allah binasakan sehingga menjadi pelajaran untuk kita agar kita tidak ditimpa seperti yang menimpa mereka. Baca Al-Quran, saudaraku. Al-Quran penuh dengan bimbingan dan ketenangan hidup bagi orang-orang yang mau berpikir. Adapun orang-orang yang tidak mau berpikir atau pikirannya rusak,
Dia menganggap Al-Quran itu hanya beban dalam hidupnya. Bagaikan keledai yang membawa kitab-kitab besar. Keledai tidak tahu apa yang ada di punggungnya. Bagi keledai, kitab ini adalah memberatkan dia. Maka kalau kita menganggap Al-Quran ini hanya sebagai beban dalam hidup kita, berarti kita ini sudah masuk dalam kategori kedai. Nauzubillah. Nasalullah as-salamah wal afiyah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, melindungi kita dan meridhoi kita semua. Dengan mentaati, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, semoga kita selalu mendapatkan ketenangan hidup, kedamaian lahir batin. Dan kita wafat mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Jazakallahu khairan katsiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.